Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jumat malam hari tanggal 26 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Dia yang senantiasa memelihara setiap kita. Tuhan sudah pimpin perjalanan saya di Jakarta, saat ini sudah di Jember. Dari sejak tadi pagi, sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Biar tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tuhan yang pimpin, bukan kedagingan kita yang pimpin. Bukan egois kita yang pimpin kita. Bukan roh iblis yang pimpin kita, seperti Yudas Iskariot dipimpin oleh iblis. Saul juga dipimpin oleh iblis. Roh Tuhan lari, tapi roh jahat iblis masuk karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan kita menjadi anak Tuhan yang bandel. Jangan menjadi Kristen yang bandel, tapi Kristen anak Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Amin. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, haleluya, dan tangan kasih-Nya memimpinku, haleluya, di tengah badai dunia yang menakutkan, haleluya, tapi hatiku tetap pandang Tuhan Yesus, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikianlah firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Tuntunlah hidupku sampai aku masuk ke surga. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya bagi orang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya, amin. Tiap langkahku, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, untuk kami mau baca firman-Mu malam hari ini. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari kami semua diberkati Tuhan. Izinkanlah ya kan kami orang berdosa nih Bapa, untuk baca firman Tuhan yang maha kudus, maha sempurna, maha mulia, maha agung, maha segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dengan setia bersama saya duduk diam di kaki Tuhan, supaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saya bacakan Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkan itu kepadaku. Banyak jalan menuju jalan sesat, saudara. Ya, satu jalan Tuhan, satu jalan dunia, jalan iblis. Banyak jalan dunia macam-macam, saudara, yang banyak tipu-tipuan sana sini. Kalau itu kita minta sama Tuhan di ayat yang kelima, bawa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Yesus juru selamat kita. Dan Tuhan kita nanti-nantikan, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari malam sebelum kita berbangun tidur, kita datang berlutut di hadapan Tuhan, menyembah kepada Yesus, minta petunjuk kepada Tuhan. Di saat tidur pun kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Terus tiap malam kita baca perjanjian baru. Besok pagi kita lanjutkan perjanjian lama. Senang saudara ya. Harian kita isi baiklah diisi dengan perkara firman Tuhan. Lebih bagus kita diisi waktu untuk Tuhan daripada saudara isi buat dunia. Dunia bukan penyelamat saudara. Ya, suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, kita akan masuk di dalam janji yang sempurna dari Tuhan Yesus. Surga kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau baca ke Kisah Rasul pasal 7 ayat 21 sampai 41 yang berkata, sejak kemarin saya sudah bacakan Musa lahir dan Musa itu diutus Tuhan mutu air, tapi saat itu diangkat Musa dari air karena Musa itu diangkat dari air waktu dia dibuang dan dipertemukan oleh putri Fir'aun, dan selama 40 tahun Musa itu ada di Mesir. Usia Musa kan 120 tahun. Jadi dibagi dalam 3 kelompok, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun dia lahir di Mesir sampai besar di Mesir, 40 tahun. Diizinkan sama Tuhan 40 tahun belajar dia menjadi leader untuk gembala domba-domba ya, dengan bersama Imam Jethro, dan 40 tahun memimpin bangsa Israel ya. Mari kita mau baca dari ayat 21. Lalu ia dibuang, tapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri, seperti yang kemarin sudah saya baca dalam Keluaran pasal 2 Bapak ya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dan pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya itu orang-orang Israel. Jadi lahir, dibuang waktu di sungai Nil ya, ditemukan oleh putri Fir'aun, dibesarkan dan belajar tentang kepemimpinan ya. Hikmat orang Mesir di sini katakan ya, 40 tahun. Tapi setelah umur 40 tahun ada kerinduan melihat hatinya mengunjungi saudara-saudara itu orang Israel. Ketika itu ia melihat dianya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong
dan membela orang itu dan membunuh orang Mesir ini. Kita baca di kitab Keluaran, saudara ya. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Maka kamu saling menganiaya. Tapi orang yang berbuat salah kepada teman itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin hakim atas kami? Nah, itu sama seperti di kitab Keluaran, saudara. Ya, jadi Musa ini memang luar biasa dipimpin sama Tuhan, dan banyak memang selama hidup di Mesir banyak tantangan-tantangan, saudara. Oleh karena itu mari di sini kita bisa belajar supaya setiap langkah di kita minta pimpinan Tuhan, ya. Kalau kita lihat sini, kitab Keluaran pasal 2 dari ayat 12 dan 13, yaitu lihat ini. Ya, sampai 14, ketika yang menoleh ke atas sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu tadi sudah kita baca, dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika dia sekolah kalinya, ia keluar lagi, didapati dia orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Nah, ini soal sejarah ini, ya. Ya, seperti mereka nih. Bukankah kamu nih sumber-sumber, mengapa kamu saling menganiaya? Tapi orang itu berbuat salah kepada teman itu, menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Nah, seperti di ayat 13, saudara, ya, 13, 14, hakim atas kami, ya, 14 di Keluaran pasal 2 14. Tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Nah, itu ternyata ini diulang oleh Stefanus menjelaskan kepada sidang mahkamah agama supaya mereka tahu ini. Stefanus bisa berdiri atas kebenaran firman karena sejarah dari nenek moyang, ya. Terus berikutnya, saudara, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir ini? Ya, seperti tadi yang saya bacakan, mendengar perkataan ini, lari Musa dan sebagai pendatang di nama Dian. Di situ ia memperonakkan dua orang anak laki-laki. Ya, terusnya kita baca di Keluaran pasal yang ke-3, saudara kalau baca, ya. Di ayat 22, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa mengenai Gersom, subkata aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, ya. Jadi ini sejarah bahwa Musa telah diutus sama Tuhan. Apapun jadi masalah pergumulan dalam hidup ini, pentingnya minta pimpinan Tuhan, ya. Musa selalu pimpin sama Tuhan, diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Terus berikutnya saya membaca ayat 30, dan sudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar sama duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkan kasutmu dari kakimu, dan sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, itu tertulis di dalam Keluaran pasal 3 ayat 5. Saya mau baca. Keluaran pasal 3 ayat 5 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini sama apa yang disampaikan oleh Stefanus, ternyata pada waktu ribuan tahun yang lalu sebenarnya sudah terjadi, ya. Jadi firman Allah sampai Stefanus dikenapi, memang ada terus, bukan bohong Stefanus, tapi benar. Keluaran pasal 3 ayat 5 mengatakan demikian, ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keresahan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan engkau telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan demikian, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada tempat semak duri. Dan ternyata ini bahwa Tuhan memilih Musa untuk memimpin Israel karena Tuhan tahu kesengsaraan umat Israel, umat kesayangan Tuhan. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Saya mau baca. Keluaran pasal 3 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dan Mesir. Jadi sudah tertulis, saudara. Apa yang dikatakan penjelasan Stefanus memang dengan hikmat dan Roh Kudus dan sudah tertulis.
Jadi Stefanus, saya yakin ini dipimpin Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sidang mahkamah agama. Terus berikutnya, supaya kita jelas tahu firman Allah, ya. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di Mesir, di Laut Merah, dan dia di padang gurun 40 tahun lamanya. Seperti yang saya tadi sampaikan, memimpin bangsa Israel selama 40 tahun, ya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkit Allah bagimu dari antara saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara para malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan yang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya dalam hati mereka, ingin kembali ke tanah Mesir. Memang banyak saudara, bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, banyak yang sudah kita bacakan. Mereka lebih mau kembali ke Mesir, tidak mau taat kepada perintah Musa. Ya, ayat 40. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi ini. Dia 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Nah, coba saudara. Jadi mereka tuh bandel saudara. Bangsa Israel ini bandel. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan pada waktu Musa diutus Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Tapi ternyata Harun kena pengaruh oleh bangsa itu membuat lembu emas, ya, seperti dalam kitab Keluaran pasal 32. Saya mau baca. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurungi Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak laki-laki dan perempuan, dan bawa semua itu kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar tanah Mesir. Coba ini, lembu tuangan. Ternyata hampir disampaikan oleh Stefanus. Tertulis pula di dalam Keluaran pasal 32, 1 sampai. Itulah yang membuat Tuhan marah. Oleh itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan besok akan dilanjutkan 42 sampai selesai. Supaya kita tahu bahwa setiap langkah hidup kita banyak tantangan, saudara. Apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami Stefanus. Hidup ini sebuah perjalanan penuh dengan tantangan. Tapi bagaimana kualitas iman kita, kualitas kesetiaan kita, kualitas cinta kita kepada Tuhan itu teruji pada waktu Musa menghadapi tantangan ini. Musa menghadapi tantangan berat waktu memimpin Israel, tapi Harun gagal. Karena Harun ternyata kena pengaruh oleh bangsa yang bandel tegar tengkuk, sehingga membuat lembu tuangan emas, sehingga mereka mendapat kutukan hukum dari Tuhan. Marah saudara. Nanti kita baca berikutnya, supaya kita makin hari minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku, jangan sampai kita salah langkah, berjalan-jalan yang salah, berjalan-jalan yang sesat, murka Allah turun. Tapi kalau kita senantiasa memimpin Tuhan sampai sesuai dengan pujian ini, sampai hingga nanti kelak aku masuk dalam rumah Bapa yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, hingga nanti kelak kita tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan kembali kepada firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Hidup ini penuh dengan tantangan. Apa yang dialami Musa, hidup penuh dengan tantangan. Apa yang dialami Stefanus, penuh dengan tantangan di sidang di bangsa agama. Tapi marilah kita berharap kepada Tuhan. Selalu minta pimpin Roh Kudus. Roh Kudus tuntun kita sampai suatu hari kelak kita tiba di rumah Bapa, surga yang kekal. Amin. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa di surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.